Hal tersebut keseluruhannya adalah perbuatan terdakwa dalam membackup terlaksananya rencana menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat. Hakim sebut Ricky Rizal bisa cegah pembunuhan Brigadir C, tapi malah dukung rencana Sambo. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyatakan bahwa Ricky Rizal sejatinya memiliki waktu untuk mencegah adanya pembunuhan terhadap Brigadir C. Hal itu diungkapkan oleh Hakim Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yakni Wahyu Imam Santosa saat sidang pembacaan vonis atau putusan terhadap terdakwa Ricky Rizal atas kasus pembunuhan Brigadir J di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Selasa 14 Februari 2023. Wahyu menuturkan bahwa Ricky Rizal justru tak melakukan itu semua. Ia malah mendukung rencana Sambo untuk merealisasikan rencana pembunuhan Yosua. Dengan demikian, kata Wahyu, hal itu menunjukkan hilangnya nyawa Yosua telah dipertimbangkan Ricky Rizal dengan tenang. Dalam kasus ini, Ricky Rizal terlibat di dalamnya. Akan tetapi, dengan adanya kesepakatan para pelaku sesuai dengan perannya masing-masing memiliki maksud dan tujuan yang sama dalam hal ini adalah meninggalnya korban. Menimbang bahwa sebagaimana fakta di persidangan, di rumah Jalan Saguling lantai 3, saksi Ferdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf dan terdakwa telah mengetahui korban Yosua Huta Barat akan dihilangkan nyawanya yang akan dilakukan di rumah dinas Duren 3 nomor 46 dan telah ternyata benar akhirnya korban Yosua Huta Barat meninggal dunia akibat perbuatan para saksi tersebut di atas bersama dengan terdakwa masing-masing mempunyai peran. Menimbang bahwa ternyata terdakwa sudah mengetahui korban Yosua Huta Barat akan dihilangkan nyawanya sejak dari rumah Saguling di mana terdakwa telah dipanggil saksi Ferdi Sambo melalui HT dan setelah bertemu di lantai 3, Ferdi Sambo telah menyampaikan permintaan Ferdi Sambo kepada terdakwa untuk menembak korban Yosua Huta Barat dan membackup apabila melawan. Yang dijawab saksi Ricky Rizal, yang dijawab oleh terdakwa tidak berani menembak karena tidak kuat mentalnya, akan tetapi untuk membackup terdakwa tidak menolak. Menimbang bahwa dari jawaban tergugat yang mengatakan tidak berani karena tidak kuat mentalnya, menurut majelis hakim bukan berarti terdakwa tidak menghendaki agar korban Nofriansah Huta Barat meninggal dunia. Hanya tidak berani dan tidak kuat mentalnya apabila dilakukan oleh terdakwa sendiri. Terbukti ketika diperintah saksi Ferdi Sambo memanggil Richard Eliezer, terdakwa memanggil tanpa memberitahukan apa yang telah disampaikan Ferdi Sambo kepada saksi Richard Eliezer, sehingga menunjukkan dipanggilnya saksi Richard Eliezer tentulah terdakwa mengetahui bahwa Richard Eliezer akan diminta saksi Ferdi Sambo untuk melakukan penembakan terhadap korban Yosua Huta Barat. Apabila melawan, maka tugas terdakwa adalah untuk membackup di rumah yang dilakukan di Jalan Duren 3. Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa telah menjadi sopir mobil Lexus B1MAH dari rumah Saguling menuju rumah dinas Duren 3 di mana di dalamnya ada korban Yosua Huta Barat, saksi Richard Eliezer, saksi Kuat Ma'ruf serta terdakwa, dan belakangan di Duren 3 terdakwa atas perintah Ferdi Sambo melalui saksi Kuat Ma'ruf telah memanggil korban Yosua Huta Barat yang saat itu berada di taman samping rumah. Terdakwa ikut mengawal masuk saksi korban berdiri di baris kedua di belakang saksi Ferdi Sambo dan saksi Richard Eliezer sebagai pelapis kedua. Mana tahu korban Yosua Huta Barat melawan hingga terjadi penembakan yang dilakukan oleh saksi Richard Eliezer dan saksi Ferdi Sambo. Hal tersebut keseluruhannya adalah perbuatan terdakwa dalam membackup terlaksananya rencana menghilangkan nyawa korban Yosua Huta Barat.